Kembali dalam dialog pesan perdamaian lewat sepak bola. Mas Angga, tadi kita terhenti dalam apa pendapat dari masyarakat di sana ketika memang film ini akan ditayangkan atau mengupas atau sedikit orang bilang membuka luka lama dengan adanya konflik di Ambon itu. Ini yang menarik selama pengalaman kita dari 2010 berusaha membuat film ini, bahwa ketakutan soal luka lama itu cuma ketakutan perspektif orang yang ada di jauh dari Ambon, ada di Jakarta. Tapi untuk orang-orang sana mereka seneng, kita sama sekali nggak pernah mendapat sebuah resistensi, not even one. Oke, berarti mereka cukup mendukung dari dengan mulai ini pemerintah, militer, polisi, semua mendukung. Kita di sana dapat support yang luar biasa sampai hari ini, dapat support yang luar biasa karena mungkin ada kesadaran bahwa kita jadi masyarakat nggak perlu takut sama luka lama, bahwa luka itu harus diobatin dan luka itu harus diingat supaya kita nggak terjadi luka lagi gitu loh. Dan ya buat saya film ini berusaha, kita tidak mau menggambarkan konfliknya, kita nggak cerita tentang bagaimana konflik terjadi, tapi kita mau cerita bagaimana konflik selesai, bagaimana perdamaian ya, bukan bagaimana konfliknya dimulai. Sudah terlalu banyak orang yang bicara tentang bagaimana konfliknya dimulai, kita mau bilang ini bagaimana konfliknya didamaikan. Dan ketika kita bicara tentang konfliknya didamaikan, maka message-nya lebih universal. Nah, konflik didamaikan salah satunya dengan sepak bola yang ingin disampaikan di sini. Dengan sepak bola, dengan kegigihan masyarakat, dengan kesadaran masyarakat, dengan resiliensi itu. Ini mengambil tema juga ada sepak bola di dalamnya dan akan tayang pada 19 Juni ini, dekat-dekat Piala Dunia nih. Apa memang sengaja karena dekat Piala Dunia atau seperti apa? Supaya euforianya pas. Supaya euforianya pas, karena kita pengen juga film ini bisa ditonton karena ini film keluarga. Ini bukan film dewasa, karena banyak anak-anak dan ceritanya juga kita ukur supaya ini bisa jadi film keluarga. Dan sebenarnya bukan karena juga Piala Dunia, karena pas lagi liburan sekolah. Jadi kita berharap keluarga bisa datang, banyak orang yang bisa nonton dan bisa dapet satu, saya nggak mau bilang mungkin inspiratif itu kata yang terlalu jauh, tapi paling nggak saya mau bilang orang bisa dapat pelajaran lah dari kehidupannya Sani, supaya suatu hari nggak perlu lagi kejadian konflik yang dipicu oleh perbedaan agama. Menurut saya sebagai orang Indonesia, kita jangan selalu ngomong kita satu, tapi menurut saya yang paling penting adalah mari rayakan perbedaan kita. Oke, itu adalah pesan yang diharapkan dapat diambil oleh masyarakat. Kalau dari Chiko mungkin ada pesan biasanya yang dapat dari menjadi seorang Sani di sini itu mengubah karakter Chiko nggak dalam kehidupan, atau pesan apa yang karena Chiko Sani itu orang yang pantang menyerah. Jadi yang paling saya ingat itu Sani itu pernah bilang, kalau katong pun satu keinginan pada bikin hidup lebih baik. Jadi kalau kita punya satu keinginan untuk bikin hidup yang lebih baik, nggak ada satu orang pun yang bisa bikin kita hancur, gitu loh, untuk mencapai keinginan kita. Oke, dari film ini begitu banyak pesan yang ingin disampaikan. Khususnya pesan perdamaian sih. Perdamaian dan perbedaan itu sebenarnya memang indah, tidak hanya satu, tapi kita cobalah untuk menghormati perbedaan itu, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Angga dan Chiko Jericho telah hadir bersama kami, dan saksikan untuk Cahaya dari Timur, Beta Maluku, Juni ya, 19 Juni ini. Sudah 19 Juni sudah rilis. Baik, dan pemirsa Jurnal Siang masih akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.